perhitungan sampai dengan perhitungan berarti sudah final. Apalagi yang perlu kita, kalau memang ada hal-hal yang merasa ada kegagalan dan sebagainya, silakan ya mengadu ke sana, Pak. Untuk hari ini bahwa ini sudah selesai. Ya, tujuan saya ke sini bukan intimidasi. Ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kehadiran keamanan di sini, baik TNI Polri sepakat mengamankan demokrasi ini. Ya, kami alat negara, Pak, yang selalu mengayomi Bapak Ibu semua, masyarakat semua. Kami tidak intimidasi. Jadi bahasa intimidasi itu jangan dipakai, Pak. Ya, kami juga merasa sepertinya dihina, mengintimidasi seolah-olah ada di pihak lain. Ini penyelenggara negara. Ya, kami alat negara harus berani mengamankan ini dan melindungi kegiatan ini. Andai kata ada benturan antara masyarakat dengan masyarakat, itu, ya. Jadi tujuan kami ke sini mengamankan ini. Saya sarankan kepada Bapak Ibu yang merasa tidak puas, merasa belum puas dengan hasil ini, silakan, payung hukum terbuka. Ya, lapor ke sana. Ya, kami siap mediasi, kami siap melayani, memberikan pelayanan di sana, baik di MK kami akan persilakan. Ya, semua. Jadi jangan menghalangi ini. Ya, saya datang ke sini untuk mengamankan barang bukti. Bukan barang bukti ya. Saya mengamankan kotak suara ini. Ini barang negara. Ya, dokumen negara. Ya, saya minta sekali lagi Bapak Ibu yang masih keberatan. Ya, terakhir, masih keberatan, silakan. Saya tidak campuri urusan teknis dan sebagainya yang ada di BPND atau panitia, silakan. Bapak Ibu saya buka, silakan mengadu. Ya, payung hukum terbuka. Ya, jadi tidak ada diskusi dengan saya lagi. Silakan dengan BPND, silakan dengan payung hukum untuk Bapak Ibu. Jadi saya tidak membuka lembaran ya pertanyaan dengan saya. Hanya tujuan satu saya ke sini untuk mengamankan barang bukti. Ya, saya ingatkan itu. Tidak ada pertanyaan untuk saya. Tidak pertanyaan itu, Bapak. Saya tidak mau. Ya, silakan. Ya, saya final. Saya tidak ada berurusan. Oke, baik. Saya final, Bapak. Ya. Kami minta maaf. Oke. Saya minta waktu jangan terlalu lama. Oke. Ya. Jadi tidak ada yang tegang di sini. Ada yang kurang senyum? Ada? Bicara dengan kami jangan terlalu keras sudah. Ya, kami masyarakat. Kami di sini bukan datang ribut. Bukan mau bentrok dengan polisi, bukan bentrok dengan panitia, tapi kami ingin mendapatkan asas keadilan. Itu yang digarisbawahi. Jadi jangan sok hati kami dengan pernyataan yang membuat kami sedikit menyinggung. Oke. Dia punya. Ini akan selesai nanti Pak Ron. Saya bisa minta sama seperti yang saya bilang tadi. Coba tanya pada kita komunikasinya luas kok. Ya. Tidak ada yang kasar di sini. Sehingga sampai saat ini komunikasi kita dengan Pak Sek berjalan dengan lancar, termasuk rekan-rekan kepolisian. Kami ingin bertegas bahwa tadi Pak Sir bilang 1 tambah 1 bisa jadi 3. Pak Sir, yang buat ini bukan paslon 03. Maka saya bilang tadi, coba disiarkan secara langsung di Facebook. Katanya Pak Sir ini 1 tambah 1 sampai dengan 3. Berarti yang mereka buat ini tidak benar. Ini rujukan tidak semua diatur di Perbu itu. Makanya ada bimbingan teknis. Dan BIMTEK ini dipakai di Desa Gorang, Watung Delek, Desa tetangga saya, Golo Leleng, Desa Batu Cermin, suara coblos tembus, suara sah. Itu yang membuat kita
Kemarin kita tidak setuju, Pak. Kenapa di sini teknisnya lain? Apakah ada negara di atas negara di sini? Mungkin saya luruskan terkait dengan itu ya. Seperti saya bilang tadi, kenapa saya diutus ke sini? Karena kejadian ini bukan hanya di sini. Di Golobilang mengalami masalahnya sama seperti itu. Justru itu. Tetapi diputuskan bahwa dari TPS 1 Golobilang sampai TPS 6 disepakati tidak sah. Begitu masuk ke TPS 7 penghitungan, baru dikatakan ini sah. Dari awal berita acara dibuat, disepakati bersama, tiba-tiba di ujung bilang tidak sah. Artinya apa? Kami tidak mau terpola dengan pola di luar daripada Pergub sebagai dasar hukum. Oleh karenanya tadi kami putuskan kita tidak boleh ada standar ganda. Pergub sudah ditetapkan dan ini saya yang sudah menjadi paham. koridor. Justru ini ada standar ganda, Pak Sir. Kasih kami waktu. Ini hari ini pasti clear nih persoalan, tapi kasih kami ruang untuk bicara. Karena yang kami bicara ini bukan masak nasi goreng ikan. Ini suara 263 orang di desa Kampar Macing ini. Saya bayar kalau mereka datang ke Sumani rusuh di desa ini. Kalau rusuh desa yang ribet juga kan teman-teman polisian. Desa Gulolele, tembus belakang. Suara besar, acuannya BIMTEK. Karena mereka mengikuti bimbingan teknis. Bimbingan teknis inilah yang menjadi acuan mereka melaksanakan proses pilkades. Nanti kita akan berujung pada kita menggugat. Tetapi perlu dipahami PMD bahwa PMD sudah membuat standar ganda. Terbukti Desa Batu Melek 200 suara tembus langsung sah. Ngorang Paslon 04 Bapak Silvesters sampaikan ke saya, Pak Alex, itu suara sah. Saya yang ikut BIMTEK di tingkat kabupaten. Salah satu anggota PPD di Batu Melek, Pak Rudi, sampaikan ke Pak, saya yang ikut BIMTEK, itu suara sah. Makanya kita klaim, Pak Panitia, gimana yang jelasin? Kok di lain sah, di sini tidak sah? Jangan menambah masyarakat. Ini kan sebelum teman-teman di lapangan ini kan ada BIMTEK tingkat kabupaten. Materinya ini, sehingga pelaksanaannya ini. Sehingga kami tetap pada posisi pertama, kami menolak putusan panitia yang mengatakan suara 263 ini tidak sah. Kondisi realnya itu adalah suara tusuk tembus langsung di kertas putih. Itu suara sah. Dan kami meyakini bahwa BPMD ikut ambil adil, mengebiri hak masyarakat untuk menentukan pemimpin. Karena kalau ini batal, ya, maka gugurlah paslon 03. Kita merugikan. Kita sudah investigasi semua. Kondisinya tembus langsung. Kenapa di tempat lain sah? Bisa dikatakan bahwa proses pilkada sekali ini batal demi hukum. Jangan molor lah, gitu ya. Jangan mengadu domba orang bermancing, karena tensi politik kali ini cukup luar biasa. Dan pemerintah yang memulai itu yang membuat kami ricu di tengah masyarakat. Karena apa? Mereka tidak memfasilitasi apa yang menjadi hak kami. Ya. Jadi ruang terbuka lebar untuk kami. Ya. Kami akan tetap buka. Ya. Karena itu memang sesuai konstitusi kita. Ya. Tapi kasih ruang kami untuk bicara dulu. Ya. Jangan langsung main kas. Karena terus terang kami belum tidur untuk memastikan bahwa apa yang menjadi harapan kami bisa terpenuhi. Ini bayangkan pasir, ini tidak ada. Ini dasar teknis. Kalau undang-undang negara ada namanya peraturan pemerintah.
tidak apa? Penjabaran dari undang-undang ini sama. Perbu diatur teknisnya begini A, B, C, D, E. Panitia, kalau sah, cara melihatnya ini. Kalau tidak sah, lihatnya ini. Kenapa ini tidak dipakai? Kenapa tidak dipakai? Karena mereka tidak punya ini. Tidak, ini BIMTEK, dia nggak buat kabupaten kok ini. Tadi kan dia sempat bilang beliau sempat bilang jangan sampai itu bukan bahan BIMTEK kita. Coba tunjukkan. Tidak di bawah. Kita di bawah. Maksud minta di bawah atau di bawah. Coba tunjukkan keasliannya ada mana. Oke, saya perlu lurus dari itu supaya Jangan salah diterjemahkan. Tidak. Ini BPMD yang buat ini. Saya tidak pungkiri itu. Lantas, kalau tidak dipungkiri, kenapa ini surat-surat tidak sah? Jelas loh poin F ini. Bekas coblosan yang lebih dari satu karena lipatan kertas. Tetapi saya hanya mengingatkan tadi bahwa Penjabaran dari Perbu ini teknis masalahnya di lapangan. Bukan itu poinnya. bukan di materi BIMTEK. Bukan, itu Perbunya tidak diatur secara detail, sah tidak sahnya. Itu kan tidak semua, sama seperti yang saya bilang tadi. Undang-Undang Dasar 1945, penjabarannya masuk pada peraturan pemerintah, masuk pada peraturan bupati. Ini juga sama, jelas ini. Mereka ini kan hadir BIMTEK, panitia, suara tidak sah, begini, suara sah, begini. Kenapa di desa lain memberlakukan? Desa Golele, saya bisa hadirkan ketua panitianya. Dia melakukan BIMTEK ini. Coba kalau ada panitia desa Golele, mereka mengacu pada BIMTEK ini. Makanya suara kemarin seperti kondisi kita, suaranya sah. Kami tidak akan, tadi Pak Robert bilang, saya menjamin, ya, terkait ini, saya menjamin. Tapi jangan sia-siakan permohonan kami. Ini kan BIMTEK yang BPMD buat. Apa setan yang buat ini kan? Atau pasti tidak bagian dari ini? Kan bagian dari ini. Kenapa desa Gololeleng menerapkan BIMTEK ini? Kenapa di sini tidak? Kenapa desa Batunggelek menerapkan ini? Kenapa di sini tidak? Kalau memang tidak, kenapa tidak disosialisasi? Suara tidak sah itu bagaimana? Harusnya kan sebelum pasir menganalisa ke sana, analisa secara komprehensif. Dasarnya ke sana itu apa? Desa Batunggelek ini, Gorang. Apa namanya desa di Gorang? Gorang. Ini desa Gorang. Paslonnya kirim ke saya juga. Ini. Saya rasa begini ya, kita tidak boleh bawa persoalan desa lain. Bukan persoalan kenapa ini pilkada serentak. Tidak boleh. Sama-sama. Saya kan satu orang tadi. Ya. Satu orang. Noli. Ya. Semua kita punya semangat yang sama. Tidak bilang tidak bisa contohkan. Ini pilkada serentak, acuannya sama, BIMTEK-nya sama, dilakukan di kecamatan, dilakukan di kabupaten. Makanya saya bilang jangan-jangan BPMD ini bersekongkol. Poin inti kami dari PMD begini. Mengacu pada PPRB ini teknisnya ini. Makanya BIMTEK itu adalah bimbingan teknis. Apa yang dimaksud dengan bimbingan teknis? Harus kita jabarkan. Sekali lagi, keputusan panitia Itu suara tidak sah. tetap kembali kepada Perbu. Perbu BIMTEK-nya ini di pasal mana? Di pasal 65A sampai E itu. Bicara materi BIMTEK itu tidak bagian dari tata hierarki hukum kita. Tata hierarki hukum kita itu yang paling rendah itu perda, penjabarannya Perbu. Oke. Bukan materi BIMTEK. Yang buat ini siapa? Saya tidak sedang menjabarkan itu punya siapa. Saya hanya bicara dari aspek. Berarti Bapak tidak mengklaim ini yang buat BPMD? Saya tidak berbicara itu siapa punya. Saya hanya bicara berkaitan tata hierarki hukum kita. Kenapa Ini yang buat siapa? Kenapa di desa lain menerapkan BIMTEK? Buat apa kalian buat BIMTEK kalau gitu? Saya hanya Buat bicara apa? dari aspek dasar hukumnya. BIMTEK-nya untuk apa? Itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kalian memerintah Dasar ini hukum jelas loh. ini. Pasal 65A ini tidak dijelaskan. Jelas loh di sini. Tidak dijelaskan secara detail kalau coblos tembus kertas lipat. Tidak dijelaskan secara detail di situ. Makanya adanya BIMTEK, bimbingan teknis, suara sah, suara tidak sah diatur di sini.
Ada di situ dijelaskan kertas lipat di Peru itu 65 pasal A, pasal 65 1, 2, 3 sampai E nya ada dijelaskan kertas lipat. Karena memang kondisi kertas suara kita lipat, makanya di BIMTEK itu dijelaskan sampai tekek-pengeknya agar panitia paham menentukan sah dan tidaknya. Saya yakin Pak Sil juga mengerti apa maksud dari BIMTEK. Kalau pemerintah tidak mengakui, buat apa BIMTEK? Habisin duit negara. Itu pajak saya disetorkan ke sana supaya kalian paham proses pemilu itu, supaya tidak ada yang merugikan. Ini kan saya yang dirugikan. Baru dengan yang namanya tidak mengacu pada BIMTEK. Emang jelas di pasal 65 itu menjelaskan bagaimana kalau kertas lipat. Kan tidak dijelaskan secara detail di situ, makanya ada BIMTEK, bimbingan teknik dijelaskan. Panitia yang sahnya bagaimana, yang tidak sah jelas di sini di huruf E ini. Dan kenapa ini diterapkan di desa lain? Kenapa di sini tidak? Di Gorang menerapkan ini. Desa tetangga saya ini 1 kilo dari sini menerapkan ini. BIMTEK, hasil BIMTEK ini. Siapa yang menyalahkan BIMTEK? BPMD atau siapa? Paslon 03? Paslon 04? Yang menyelenggarakan BIMTEK itu adalah BPMD sebagai panitia tingkat tinggi penyelesaian pelanggaran pilkada. Bukan saya, bukan 03, bukan masyarakat desa Napermacing. BPMD termasuk panitia tingkat kecamatan. Dan saya yakin panitia di Napermacing ini melaksanakan BIMTEK-nya tingkat kecamatan. Ini kan materi BIMTEK itu. Atau kita perlu belajar lagi apa maksud tujuan dari BIMTEK? Kita sekolah lagi. Atau bagaimana panitia? Ini dijelaskan tidak kemarin. Nekara, saya ke panitia dulu, karena sebenarnya kami hanya dengan mereka. Hanya karena mereka tidak beres, makanya dipanggil. Poin F ini. Ketua panitia. Tuh, dikasih ketua panitia. Kasih ruang kami. Aman Pak Robert. Ya, aman. Ya. Saya bisa jamin kalau ganti pasal. Kotak suaranya aman. Ini juga saya pastikan aman. Kita saudara semua. Tapi selesaikan besok. Hanya kasih ruang kami untuk bicara. Sakit hati. Bayangin kalau Pak Robert calon, harusnya menang. Tapi dengan sepihak panitia mengatakan suara tidak sah. Wih, sakit hati Pak. Berapa babi yang dikorbankan? Berapa ayam pedaging yang dikorbankan? Kita omong saja terus terang politik ini. Semua leluhur dipanggil. Omong ada. Lantas kita membangkang itu dengan ketidakberesan, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Coba, ketua panitia, huruf F. Coba. Iya, kasih mic dulu. Coba dibaca. Atau jangan-jangan kemarin tidak kesana bola. Terima kasih. Kami di sini terkait dengan perhitungan sampai perekaman suara itu tergantung dari huruf yang dibaca oleh Bapak Sil. Sekian. Gampang kalau. Pasek, bisa dengar anak gue. Berapa anggaran di kecamatan itu untuk BIMTEK? Kok tidak dibuat? Saya yakin mereka tidak pegang ini. Sehingga semua berdalil pada kalau mereka baca ini atau mereka tidak ada politisasi dengan terkait pilkada sini. Saya yakin kemarin tidak seperti itu. Mereka mencontohkan role yang sah. Asal anda apa saya? Negara merah pura-pura baik itu baik. Terus anda apa saya? Saya yakin kalau mereka pegang pada BIMTEK ini, karena apa? Perda itu tidak diatur secara detail. Itu dia harus diatur aja pasti. Ada kok BIMTEK. Oh, pasek ada kan BIMTEK. Cukup yang satu ini.
Oh ini bagian dari mekanisme, jangan tidak boleh tidak menjawab. Ini mekanisme proses pemilihan pilkada. Kalau tidak bermasalah, saya tidak akan bertanya. Karena ini proses supaya panitianya paham. Kenapa desa Golele? Ada itu siapa itu? Kedua panitianya. Ini saya dapat dari data ini saya dapat dari panitia desa Golele. Dia bilang, oh Pak, coba lihat ke Timilera, kan di sini beda. Ada apa? Tidak, saya sudah tahu. Negara Bapak ya, negara yuk. Iya. Jadi mari apa ya? Mari kita hargai. Saya Anda tidak sedang memaksa saya. Bukan memaksa. Jadi kenapa? Sabar. Suruh saya ada Bapak ini kan untuk. Oke, sabar. Jadi banyak maaf. Ini kenapa, Pasek? Ini tidak dalam hal kepentingan pribadinya itu. Betul. Kalau saya tanya pribadinya itu saya salah. Tapi ini dalam hal kepentingan penyelenggaraan pilkades dan salah satu rangkaiannya adalah BIMTEK. Masa ini tidak terbuka? Kalau ini tidak terbuka, bisa diduga juga ini bagian dari. Agennya sektor. Bukan orang bisa lihat jadi. Saya perlu jawab. Sabar. Saya. Iya. Saya meyakini ada BIMTEK. Oke. Terekam. Ada BIMTEK. Kalau ada BIMTEK, kenapa tidak diterapkan kedua panitia? Kok saya mula le panitianya kata desa informasi. Jadi tolong. Ya. Jadi sekali lagi, ya, ini BIMTEK ini dibuat oleh BPND. Dengan tangan mesti bicara. BIMTEK dibuat oleh BPND. Ada anggaran negara yang dikeluarkan di sini. Diselenggarakan di kecamatan dan di tingkat kabupaten. Tapi dengan gampangnya Pak Silda dibilang 1+1 bisa jadi 3. Baik, ini dengan ini surat. Dari dulu itu setiap pilkades ada BIMTEK-nya. Iya, BIMTEK itu ada. Maka saya bilang tadi, apa kita perlu buka kamus bahasa Indonesia dengan baik? BIMTEK itu apa? Saya yakin kita paham itu. Saya yakin kita paham. Kenapa? Ada uang negara yang dihabiskan. Yang berikutnya, kami pada pendirian bahwa 265 ini suara sah. Suara sah. Itu tidak bisa dibantah. Ya. Suara sah. Kenapa di desa lain? Itu saja pertanyaan kami anak SD. Kenapa di desa lain bisa suara begitu sah? Kenapa di sini tidak? Itu kan yang membuat orang berpersepsinya kemana-mana. Atau kalau misalnya kita agar kita tidak menduga-duga seperti apa yang kami maksud, kita bisa buka. Suara tidak sahnya bagaimana? Hanya satu suara tidak sah, coblos di 2 paket. 3 apa? Yang lainnya itu coblos tembus langsung kertas putih. Di Batu Gelek ada 200 suara seperti itu, suara sah. Tidak bisa tadi pasti tidak bisa dibandingkan. Oh ini pilkada serentak. Ini pilkada serentak. Itu argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ini kan tidak bisa kita buka. Terus terang saja karena 01, 02, 04 tidak hadir di sini. Atau kita sepakat kita undang 03, 04 untuk buka ini. Proses ini sudah selesai. Bagaimana Pak Sil katakan selesai? Ini temuan. Proses ini sudah selesai. Seperti yang Bapak Kabak tadi sampaikan, kalau ada keberatan, kan sudah disediakan ruang hukumnya. Silakan manfaatkan itu. Kita bukan menutupi. Oke, saya paham. Tapi jangan Pak Sil membangkangi apa yang ada di sini. Itu masalahnya. Bukan membangkangi. Anda tidak mengakui begitu loh. Bukan membangkangi. Lantas Pak Sil apa maksud dari 1+1 sama 3? Sini, saya jelaskan. Kasih saya mic. Oke. Biar dipahami dengan benar.
Saya jelaskan sebaik-baiknya dari segi detail. Yang saya maksudkan 1 tambah 1 sama dengan 3 tadi itu, di luar yang seharusnya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu begini. Kalau metode penulisan itu, kalau kita memahami tinjauan pustaka ya, misalnya kita mengutip pendapat si A, tulis di belakangnya, misalnya pendapat ini itu. Jika jelas menunjukkan pendapat ini bersumber dari ini. Demikian juga itu. Kalau misalnya katakan di situ belakangnya bersumber dari Pergub Manggarai Barat nomor 36, saya akui itu. Itu yang saya maksudkan. Bisa saja guru yang menyampaikannya keliru. Maka saya bilang tadi, yang saya maksudkan dalam dasar hukum ini bukan itu. Gitu loh. Bukan saya membangkang itu, bukan. Tidak, terus. Ini kenapa? Ya. Ini ajar di guru. Coba kita baca. Ini bukan guru ajar ini yang dibuat. Saya bukti ini. Saya tidak sedang mengatakan bahwa itu guru yang ajar. Saya hanya membuat sebuah ilustrasi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu loh. Itu yang ajar di guru orang. Oke. Benar, saya akui itu. Akui, berarti ini benar. Itu bukan guru yang ajarin. Oke, berarti ini benar. Saya tidak katakan itu benar. Tadi kan sudah diakui bahwa ini rujukan dari Perbu. Siapa yang akui? Ada rekaman. Sabar. Ada tidak rekaman itu? Saya tidak akui. Saya tidak katakan bahwa itu rujukan Perbu. Saya hanya mengatakan kalau misalnya di bawahnya itu ada catatan bahwa ini ibarat berita itu sumbernya dari sini. Saya katakan itu bersumber dari ini. Tapi sepanjang itu tidak mengatakan sumbernya dari ini yang menjadi dasar hukum, bukan itu. Itu loh. Makanya dari awal saya bilang materi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Dasar hukum itu adalah Perbu. Terakhir, Ustaz. Saya izin berdiri. Oke. Setelah saya mengamati hasil diskusi kita bahwa apa yang harapan kami tidak bisa dijawab oleh BPMD. Tidak bisa dijawab. Tolong kalau ada media, wartakan kabar gembira ini kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat bahwa pilkada sekali ini diduga cacat hukum. Aktor di baliknya adalah diduga BPMD, panitia tingkat kecamatan. Dan kenapa saya katakan demikian? Karena kesalahannya sudah tersistem. BPMD bilang BIMTEK bukan menjadi acuan. Wah, asal belajar dari semua ada kita ini. Untuk apa dibuat BIMTEK? Ya. Saya ingin mempertegaskan, tolong dicatat. BPMD mengklaim bahwa BIMTEK yang dilakukan di Sanonggoang tidak sesuai, tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Terbukti pelaksanaan pilkada ini tidak mengacu pada BIMTEK yang mereka selenggarakan. Siapa yang menyelenggarakan BIMTEK? Kecamatan dan kabupaten. Siapa orang itu? Ada BPMD. Ada BPMD yang menyelenggarakan itu. Mereka sudah menghabiskan uang rakyat. Penyelenggaraan itu kan pakai uang rakyat. Tetapi mereka tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi harapan rakyat. Terbukti. BPMD mengklaim 263 suara itu tidak sah. Saya katakan dan tegaskan, BPMD Manggarai Barat mengkebiri hak masyarakat Desa Nambang Mancing. Dia mengkebiri, dia terlibat secara langsung untuk mendukung paslon 03
tidak menjadi kepala desa. Dasarnya apa? Dasarnya apa? BPMD mengatakan bahwa jangan melihat proses pilkada di desa lain. Jangan samakan. Padahal jelas pilkada sekali ini adalah serentak di 100 desa. Apa yang berbeda dengan desa Lampung? Atau bermain kan? Atau ada di belakang layar? Ada 100 desa yang menyelenggarakan pilkada, tetapi di Lampung berbeda. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa BPMD, panitia tingkat desa, tingkat kecamatan terlibat secara langsung menggagalkan paslon politik. Rekam saya, terlibat secara langsung. Kenapa di tempat lain ini sah? Kenapa di Lampung tidak sah? Kenapa di Nusa Tenggara lain tembus langsung sah? Kenapa di sini tidak sah? Itu pertanyaannya. Kita ini kan seperti anak TK yang sedang satu dua. Padahal kita ini sudah tua yang memiliki daya pikir, daya kritis. Kenapa di Batu Kelek sah? Kenapa di Gorang sah? Kenapa di Batu Cermin sah? Kenapa di Lampung Macin tidak sah? Jadi kami merasa tidak puas. Tetap ruang terbuka lebar kami untuk melakukan proses sesuai hukum berlaku. Tetapi kami mencatati, menggarisbawahi, DPRD perlu evaluasi. Ini perlu evaluasi. Dan kalian terlibat secara langsung untuk mengadu domba kami di sini. Ini suara-suara kita terlibat secara langsung. Buktinya apa? Kalian tidak terbuka transparan dalam proses perkara sini. Kalau kalian terbuka transparan kan tidak ada itu belangko sampai 100. Kemudian non belangko blingra. Tusuk nomor 1, tusuk nomor 2. Sehingga bingung kita. Itu anak SD paham itu. Wah, tidak mau pilih ini nomor 1, nomor 2 karena dua-duanya ditusuk. Ini tidak hanya tusuk satu calon, tembus di suara kertas belakang. Apa yang dikatakan belangko? Tidak bisa baca kan? Tambah-tambah dia tusuk di 03. Yang membuat kita bingung itu kan dia tusuk di 03, dia tusuk lagi di 04. Makanya kan kita katakan sepakat belangko. Tapi ini kan jelas, tusuk dari 03, tembus di belakang. Apa yang belangko? Tidak bisa lihat, tidak bisa baca. Atau rujukan perbunya begitu? Tidak seperti itu. Panitia tadi malam mengklaim hasil tafsir kami panitia. Oh, panitia tidak boleh begitu, tafsir perbu itu. Jangan berdasarkan panitia. Rujukannya jelas. Ada BIMTEK, belajar dari BIMTEK itu. BIMTEK itu sudah jelas, huruf E mengatakan ketika suara tusuk tembus langsung karena kertas terlipat itu dinyatakan suara sah. Mana kamera? BPMD membantah itu. BPMD Manggarai Barat melalui Pasil. Coba mana kamera? Kamera. Sini. BPMD Manggarai Barat menyangkal, tidak menyetujui hasil BIMTEK. BPMD Manggarai Barat tidak menyetujui hasil BIMTEK yang diselenggarakan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang menyatakan bahwa suara yang sah di poin F bekas pencoblosan yang lebih dari satu karena lipatan kertas suara tidak dibuka secara menyeluruh dan berkas coblos tidak mengenai kotak calon lain, itu suara sah. Tetapi panitia Pilkada Lampung Macin bilang itu tidak sah. BPMD melalui Pasil atau Bupati Manggarai Barat melalui Pasil mengatakan ini tidak sah. Kita akan tempuh jalur hukum
semua audio rekaman sudah kita rekam. Ini kan pemerintah yang buat ini melalui BPMD. Soalnya banget sama darurat. Jangan tapi orang lain nama lipo dulu. Betul. Asal itu. Kalau orang kampung bilang lain lipo dulu. Saya dapat ya. Kami kan hanya mengikuti ini. Kami anak muda ini tidak asal ngomong. Acuannya jelas. Kami tidak asal presentasi saja. Ini jelas PNF ketua panitia. Ya. Jelas ini. Ini dari BPMD Manggarai Barat. Ini dari BPMD Manggarai Barat. Desa Kolonel yang menerapkan ini. Tetapi siang ini Pasil mengatakan itu tidak sah. Ya, sehingga tadi keputusannya beliau bahwa suara 263 itu suara tidak sah. Belum begitu ya? Oke. Kalau belum mengatakan tidak sah, berarti kita belum selesai. Ya. Dan yang terakhir, ya, 03 menjamin Kamtipmas kotak suara jangan kita bakar. Siap. Tidak akan kita rebut. Bahkan sampai kalau dibakar bang Terpet. Kita bantu. Tapi apa yang menjadi harapan kami? Tolong disampaikan. Ya. Dan diputuskan di sini. Ya. Bagaimana suara 295 itu? Ini kan gue jawab, menyajukan perbuk jelas, perbuk teknisnya bagaimana? Kita masih pada ruang terbuka untuk kita membuka. Habis ini tim segera buatkan pengaduan, ya, pengaduan disampaikan ke panitia. Mekanismenya kan begitu ya? Atau bagaimana panitia? Langsung ke Ya? langsung ke BPMD. Pengaduannya mana? Ke panitia kabupaten. Panitia kabupaten. Tetap ke kalian dulu. Coba baca rujukan terbuktikan. Nah itu kan. Sebentar. Kalau kita langsung ke BPMD artinya apa? Dengar apa penyelesaian terakhir yang kalian buat? Penyelesaian terakhir yang kalian putuskan untuk pakai 3 pengaduannya apa? Oke, silahkan nanti kita lakukan kayaknya. Ya. Karena belum ada penyelesaian, makanya kita coba mediasi ini. Saya pikir ini masih masuk dalam kategori yang baik dari paket 03. Kalau tidak melakukan pendekatan yang baik, maka kami harus menuntut dulu. Permisi, Pak Sek sama Pak Pasil dari DPMD, kita tidak undang. Saya tunggu putusan terakhir dari kalian apa? Baru kita ke Pak Sekcam dan ke DPMD. Betul. Jangan asal ngomong aja. Atau kalian tidak baca perbu? Oke, Pak Yos, ya. Pengaduannya ke situ. Nanti kita buat, ya. Makanya kita coba dulu. Apa penyelesaian terakhir yang mereka putuskan? Oke. Nanti itu rujukan yang akan kita buat. Termasuk ini kita kaitkan jalan. Oke. Itu nanti masalah teknis, ya kita buat. Tidak. Oke. Sebentar. Ini sambil tim buat semacam pernyataan. Nanti ditantangkan sama 7 orang panitia. Bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan kasus ini dan metode pendekatan yang mereka lakukan untuk menyelesaikan kasus ini apa? Kasihkan mereka, langsung mereka tantang. Nanti ini akan jadi fondasi hukum kita. Kan saya sudah sampaikan di awal, tuh. Tidak usah pelanggan lagi. Sudah. Oke, ya. Terkait pengaduan itu teknis ya. Kita buat, ya nanti kita buat, ya. Jadi itu masalah teknis ya. Terakhir begini, ya. Jadi bagaimana? 03 semangat? Ya, perjuangan kita belum selesai. Ya, belum selesai. Ya. Buat memang surat itu. Ya. Jadi sebelum kotak suara yang dibuat di bawah, ya Pak Sil, Pak Sek, Pak Robert, tolong dibuat surat pernyataan bahwa panitia Lampang Masin tidak bisa menyelesaikan ini. Atau buat berita acara, ya, supaya nanti kami pengaduannya bisa langsung ke BPMD. Ya. Kemudian nanti baru
Ranahnya apa? Sesuai ketentuan hukum berlaku. Ya, itu apakah nanti kita ke MK atau bagaimana? Jadi itu nanti secara teknis dari 03. Ya. Pernyataan terakhir begini. Ya. Jadi untuk 03, mari kita tetap menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing ini. Ya. Kita pastikan bahwa semua kita saling menjaga. Ya. Jadi saya tidak mau dengar ada yang sikut-sikut. Hentikan saling serang di media sosial. Ya, saya akan pantau di Facebook nanti. Yang masih ada, ya nanti berurusan dengan saya. Ya, jadi tolong semua narasi-narasi yang tidak beres dihentikan. Ya, ini sifatnya perintah. Ya, jadi perintah. Jadi tidak boleh ada narasi-narasi lagi. Kenapa? Kita sedang berjuang. Kita sedang berproses. Jangan sampai proses yang luar biasa ini dihancurkan dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ya, kita sepakat ya? Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tolong dibuat nanti surat untuk ditandatangani oleh panitia. Panitia sepakat? Benar. Oh, mereka. Penyelesaiannya adalah ada dua metode. Satu, buatkan berita acara bahwa panitia Pilkada Desa Nangka tidak mampu menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua, tawaran dari kami, buka kembali. Kita hitung kembali dengan pernyataan kami tetap komitmen pada suara sah. Tidak ada tawaran lain. Jadi pasien anggap saja sedang tidak berada dalam ruangan ini, begitu juga dengan pasien. Izin Pak Robert sama tim dari polisi. Saya jamin aman Pak, tidak akan ini. Terima kasih. Oke, bagaimana? Tidak perlu ditawarkan, silakan pergi. Atau ada yang mau disampaikan dari teman-teman panitia? Baik, terima kasih. Seperti yang saya pernah sampaikan di awal tadi, karena tahapan demi tahapan kami panitia sudah melaksanakan, sehingga tanggal 29 kemarin sampai dengan pencoblosan dengan petugas ini harus ditunjukkan. Secara tidak langsung pekerjaan panitia penyelenggara sudah selesai. Itu artinya hak sepenuhnya kewenangan panitia kabupaten. Terima kasih. Saya bukan mengarahkan atau panitia di sini mengarahkan pikiran kami ke panitia tingkat kabupaten atau kecamatan. Ini kami masih berada di tingkat desa. Coba baca di Facebook. Dari dugaan saya, teman-teman panitia yang 7 orang ini mereka tidak baca Facebook. Kondisi saat ini kami sedang berada di desa Namparmaci bersama dengan panitia tugas. Saya nggak mau Pak Seksam sama Pak Sim tidak sedang berada di sini. Kami punya hak untuk mengadu kepada kalian panitia tingkat pilkada. Apa proses penyelesaian yang kalian keluarkan? Itu yang akan menjadi rujukan kami ke Pak Seksam dan ke Pak Sim. Jadi dia salah bahwa betul pertanggal 29 proses penyelesaian pilkada sudah selesai. Ini masuk dalam tahap pengaduan. Silakan. Tawaran yang kami sampaikan tadi, satu buat surat pernyataan tidak diselesaikan terkait pengaduan kami di tingkat juga oleh panitia pilkada tingkat desa, supaya kami bisa lanjutkan. Atau yang kedua kita tutup buka kotak suara, buat perhitungan ulang dan kami tetap konsisten mengatakan bahwa ini sudah sah. Ini kita silakan. Saya kira seperti yang saya katakan tadi,
kewenangan panitia desa sudah sampai pada saat rekapitulasi hasil perhitungan hasil pencoblosan. Tahapan selanjutnya, yang sementara ini adalah seperti kota suara ini kabupaten, berarti yang berwenang adalah panitia kabupaten. Kira-kira seperti itu. Kita sedang berada di kantor desa, sekretariat Pilkades Desa Informasi buat pengaduan kepada ketua panitia bersama anggota panitia Pilkades Desa Informasi. Apa proses penyelesaian yang Anda tawarkan? Jawab. Proses penyelesaian yang Anda tawarkan apa? Bersama panitia apa? Jangan dulu pasien. Baru nanti kita ke pasien. Karena kita masih beruntungnya bisa kita nonton. Apa proses penyelesaian yang kalian tawarkan? Justru proses penyelesaian persoalan ini saya pikir kita pakai 03 ini sangat baik hati sekali. Kami kasih tahu proses penyelesaian yang kami ajukan. Kalau memang ada metode lain yang kalian mau tawarkan untuk menyelesaikan proses persoalan, silakan. Terkait dari proses pengaduan, seperti yang saya katakan tadi bahwa kewenangan sebetulnya di kabupaten, tidak menutupi kemungkinan bahwa paslon nomor 3 ajukan pengaduan secara tertulis melewati panitia desa, panitia kecamatan, dan panitia kabupaten, atau langsung saja ke panitia kabupaten. Kira-kira seperti itu. Tidak bisa. Kalian sudah dipilih oleh iya, makanya saya pikir kita sangat baik sekali. Baiknya begini. Oke, secara tidak langsung mereka mengatakan dan mengakui kalian tidak mampu 7 orang untuk menyelesaikan terkait persoalan yang sedang berlangsung. Betul tidak? Betul tidak? Bukan tidak mampu Pak paslon nomor 3. Maksud saya begini, panitia desa sebagai tim penyelenggara di desa melingkupi kegiatannya dari tahap awal sampai di pencoblosan dan rekapitulasi hasil suara. Tahapan selanjutnya itu ke BPRD, panitia kabupaten. Adapun pengaduan yang saya katakan tadi tidak menutup kemungkinan bahwa melalui panitia desa, panitia kecamatan, atau secara langsung ke panitia kabupaten. Terima kasih. Pak Hen, jangan mengarahkan pikiran kami langsung strik ke kecamatan atau ke kabupaten. Proses penyelesaian ini nanti pasti akan bertahap, Pak. Bertahap, pasti ketika kami mengadu ke kecamatan akan dikembalikan, sudah diselesaikan di tingkat desa atau belum? Ini yang saya tuntut. Apa tahapan penyelesaian dari persoalan dari panitia? Supaya tidak berkembang, saya jelasin. Sama bolak-balik. Terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan oleh panitia tadi. Tugas mereka memang sudah selesai sampai kepada penetapan calon. Ada tahapan lanjutan ruang hukum yang diberikan kepada bakal calon sebagai warga negara, itu sudah disiapkan ruangnya. Silakan kita sampaikan nanti itu. Panitia kabupaten siap untuk melayani. Gitu. Jadi bukan panitia desa lagi yang menyelesaikannya. Ada jalurnya. Seperti yang kayak saya bilang tadi, apa itu sangat teknis saja. Artinya begini,
coba kita sama-sama telaah, kami juga masing-masing sebagai panitia dalam konteks melayani itu nanti di Labuan Bajo, kita sama-sama menelaah kira-kira nanti teknisnya itu seperti apa, kami juga dalam konteks panitianya seperti apa, dalam rangka menerima pengaduan itu. Tapi bukan ke panitia desa lagi, itu loh. Mungkin itu saja saya. Bisa. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Ya, jadi selamat sore untuk kita semua. Jangan kurang senyum ya. Kalau tidak senyum nanti nada boleh agak tinggi tapi kita harus tetap senyum. Yang terakhir dari kami, tadi tetap Pak Sek, Pasil, kami tetap menolak. Ya. Terkait suara 263 itu kami tidak nyatakan sah. Mekanismenya ada secara teknis, nanti kita akan tempuh. Ya. Yang kedua, untuk dievaluasi, ya, terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Ya. Terus yang berikutnya begini, ya, terkait dari BIMTEK dan lain-lain, ini kan tetap kita akan presentasikan di kabupaten. Ya. Nanti kita akan undang TPS yang kita masuk, desa-desa mana yang merujuk pada BIMTEK ini. Nanti kita akan bertempur lagi di kabupaten. Ya. Tentu narasinya tetap sama, tetapi dengan diperkuatkan dengan dalil-dalil lain. Ya. Yang berikutnya begini, 03 menyatakan sikap menolak penetapan panitia tingkat desa terkait 263 ini tidak sah. Satu, yang kedua 03 akan menempuh jalur yang sudah disediakan untuk menuntut keadilan. Dan paket nomor 3 ya, meminta agar suara tidak sah ini dinyatakan sah dan segera dilakukan perhitungan ulang suara yang tidak sah. Apakah nanti di kabupaten atau nanti di mana? Nanti kita akan muatkan dalam pengaduan. Dan yang terakhir nih, kalau dari tadi kita agak sedikit sol, mi fa sol, jadi coba kita kembali dengan nada do dulu agar kita tidak ada prasangka buruk. Yang pertama, saya atas nama Paslon 03 menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia ya, sudah melayani kami dari malam di sini, walaupun apa yang menjadi tuntutan kami tidak ada jawaban, tetapi niat baik dari teman-teman panitia kami hargai. Dan perlu digarisbawahi, kita ini dalam ranah Pak Hen sebagai panitia, saya sebagai tim dari Paslon, tidak sebagai pribadi saya atau Pak Hen sebagai pribadinya Pak Hen, sehingga agar apa yang kita sampaikan tidak menyinggung secara pribadi. Ya, kami sampaikan terima kasih dan hari ini kita layankan pengaduan. Ya, mohon nanti dilayani. Kemudian terima kasih kepada Pak Sek. Saya punya ketua ini dari malam kita sudah begadang di sini, sudah luangkan waktu, tapi ini memang catatan buruk, Mas. Perlu dievaluasi. Jadi jangan sampai pilkada selanjutnya ada persoalan seperti ini. Jadi terima kasih. Sama dalam konteks Pak sebagai Pak Sek, kami juga sebagai tim dari keluarga kita. Ya, argumentasi kita biasa, tapi saya melihat tadi tidak ada yang menyerang pribadi. Ya. Terus terima kasih kepada Pak Sil, dan tadi malam juga kita sudah